temporary service identifier, service role, situation. Oke, jadi jangan lupa ya kalau yang desired service yang faktor mempengaruhi ada 2, sedangkan kalau yang adequate service ada 4. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Lanjut. Oke, sekarang tentang persepsi pelanggan terhadap jasa. Di sini ada gambar customer perception of quality and customer satisfaction. Itu bisa dilihat di halaman 3.14. Jadi di situ ada service quality, itu apa? Service quality itu apa? Mending tahu nggak? Apakah service quality itu? Kualitas pelayanan, ya. Jadi kualitas pelayanan itu ada 5 komponennya. Ada reliability, responsiveness, assurance, empathy, sama tangible. Nanti kita bahas lanjut. Nah, terus ada yang kedua product quality, kualitas dari produk. Yang ketiga ada harga. Nah, 3 komponen ini nantinya yang akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Terus habis itu, selain 3 ini tadi, ada lagi situational factor. Jadi itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Misalnya di luar 3 ini, sama ada personal factor. Jadi faktor personal dari masing-masing pelanggan itu juga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi misalnya tadi ekspektasinya konsumen tinggi atau enggak, atau kebutuhannya apa. So, misalnya situational factornya mungkin pada saat makan di satu restoran tiba-tiba ada misalnya kejadian yang tidak mengenakan, itu kan juga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan toh. Nah, itu jadi hal-hal tersebut itu akan semua mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, kira-kira kalau pelanggan puas, dia cenderung akan jadi pelanggan yang loyal apa enggak? Pelanggan yang setia apa enggak kalau misalnya dia puas? Setia atau tidak? Oke, itu beda cerita. Jadi, kalau pelanggan itu puas akan sesuatu, dia itu akan cenderung menjadi pelanggan yang setia terhadap tempat tersebut. Jadi itu kecenderungannya. Makanya di situ customer satisfaction dia menuju ke customer loyalty. Jadi apa customer loyalty itu? Kesetiaan pelanggan.
Oke. Sebentar. Nah, ini kepuasan konsumen itu bisa pemenuhan kebutuhan konsumen. Jadi satisfaction is the consumer's fulfillment response. It is a judgment that product or service feature or the product or service itself provides a pleasurable level of consumption related fulfillment. Jadi semakin kebutuhan konsumen itu bisa terpenuhi oleh sebuah perusahaan jasa, maksudnya oleh penyedia jasa, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Jadi kan kalau kebutuhan kita bisa terpenuhi kan kita rata-rata puas kan. Jadi di situ kepuasan konsumen itu tergantung pada seberapa besar kebutuhan konsumen itu bisa terpenuhi oleh penyedia jasa. Nah, di sini ada beberapa kesenjangan yang dapat menyebabkan penyampaian pelayanan itu tidak berhasil. Jadi di sini kesenjangan yang pertama itu ada kesenjangan antara harapan konsumen dan pandangan manajemen. Nah, jadi di sini misalnya di sini contoh yang di buku ya, itu pihak rumah sakit menduga pasien menghendaki makanan yang lezat, akan tetapi sebetulnya lebih menganggap pentingnya perawat yang cakep dan cekatan. Nah, itu kan sudah terjadi kesenjangan. Jadi karena rumah sakitnya beranggapan bahwa konsumen itu yang diinginkan konsumen adalah makanan yang lezat, mereka jadi misalnya tidak memperhatikan kualitas perawatnya. Padahal sebenarnya kalau di rumah sakit yang dilihat oleh pasien itu adalah kualitas perawat, apakah dia bisa merawat dengan cekatan atau enggak terhadap pasiennya. Nah, tapi perasaan menurut saya selama ini nggak ada yang namanya makanan di rumah sakit itu enak, iya nggak? Setahu saya itu makanan di rumah sakit itu nggak enak, buat nggak ada rasanya. Namanya juga buat orang sakit, masa ada rasa? Nggak sembuh nanti kan dia ngasih makanan yang enak-enak yang berlemak ini. Oke, itu jadi kesenjangan yang pertama ya, antara apa yang diinginkan konsumen sama pandangan manajemen. Makanya itu pihak manajemen itu yang sakit itu lidahnya, Mbak, tapi bukan badannya. Gak apa-apa, mending yang sakit lidahnya daripada badannya. Jadi makanya sebagai pihak manajemen perusahaan itu harus benar-benar tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Jangan sampai itu tadi ada kesenjangan. Kan rugi kan, jadinya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Terus kalau yang kedua, itu kesenjangan antara pandangan manajemen kesenjangan antara pandangan manajemen dan spesifikasi layanan. Ini di sini contohnya, misalnya pimpinan rumah sakit memberikan instruksi kepada perawat agar memberikan pelayanan yang cepat. Tetapi